Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk kinerja daripada altcoin kali ini teman-teman, yang dimana ya kan bisa kalian lihat sendiri sebenarnya Bitcoin dominance ini masih kuat teman-teman, masih sangat-sangat kuat. Dia berada di area 5,2% ya, yang berarti ya kan, yang berarti value yang masuk dalam sektor kripto ini masih mendominasi terhadap Bitcoin ya. Makanya di sini ya kan, makanya nih semalam ya kan, semalam market kripto mengalami crash yang cukup signifikan juga teman-teman ya. Bitcoin sampai ke 60.600 ya kan, apalagi altcoin ya. Kali ini memang Bitcoin udah mulai ada sedikit recover ya, karena memang dominasinya cukup tinggi teman-teman ya, dan volume juga mulai tinggi itu teman-teman. Akan tetapi banyak dari rekan-rekan yang bertanya, Bang, ini crashnya kenapa? Yang seperti saya bilang tadi pagi teman-teman, bahwasanya memang ada konflik ya, yaitu tentang mercon sesdor gitu teman-teman, yang dimana sekitar 200 pieces mercon sesdor ya, untuk ngeses negara tersebut ya. Intinya kalian pahamlah negara mana ya. Nah, makanya di sini terjadilah crash daripada altcoin teman-teman ya. Nah, kenapa kok bisa crash dengan adanya seperti itu teman-teman ya? Karena mereka cenderung mengamankan aset mereka terlebih dahulu ya. Mungkin mereka cenderung, wah kalau sampai ini nanti berdampak berkepanjangan, mungkin mereka akan kesusahan untuk beli ini beli itu. Makanya mereka mungkin menarik lebih mendominasi untuk megang uang fiat terlebih dahulu gitu teman-teman ya, atau mereka jadikan stable coin aja gitu ya kan. Karena kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, nilai indeks dolar ya itu naik ya, nilai indeks dolar itu naik, rupiah melemah, yang menandakan di sini apa? Karena kita bermain di sektor kripto, kalian harus paham ya kan, dimana ketika indeks dolar ini naik teman-teman, price-nya dolar naik, berarti kripto akan mengalami apa? Crash. Karena apa? Kripto ini berbanding terbalik dengan dolar gitu teman-teman. Nah, ketika dolar udah mulai melemah ya kan, maka di sini apa? Sektor kripto ya ini akan mengalami sedikit kenaikan gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, banyak sekali analis yang mengatakan ini adalah waktu yang pas untuk kita masuk. Sebenarnya seperti itu. Kenapa? Karena kita dikasih diskon yang cukup signifikan ya. Aset top 10 aja mengalami penurunan semua ya. Aset top 10 mengalami penurunan semua ya kan. Apalagi 100%, penurunannya pun nggak main-main teman-teman ya. Ada yang 12%, 20%, 30% itu ada. Nah, di sini teman-teman ya, kalian bisa dior sendiri, kalian bisa research sendiri, dimana menurut saya pribadi teman-teman, altcoin ini udah diskon yang cukup luar biasa ya. Jadi kalian research sendiri mau beli di mana ya kan, mau beli BNB kah, mau beli Solana, XRP, Dogecoin, Toncoin, Cardano, Avalanche, Shiba Inu, Tron, dan masih banyak lagi aset lainnya, bisa kalian research sendiri ya. Nah, kali ini teman-teman saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang Luna Classic, yang dimana sebenarnya ini juga momentum yang bagus juga untuk Luna Classic ya, seperti itu. Nah, dari Luna Classic pun teman-teman ya, dari segi pembakaran ya, kita update dulu lah ya pembakarannya. Dalam waktu 24 jam terakhir di sini terpantau sekitar 301.847 ini untuk Luna Classic yang terbakar dalam 24 jam terakhir, dan pasokan USDC yang terbakar dalam 24 jam terakhir sekitar 149 ya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk loan staking ini mengalami kenaikan teman-teman sekitar 998.393.576 token Luna Classic yang masuk dalam kategori staking baru-baru ini gitu teman-teman. Jadi total stakingnya ada sekitar 966,2 billion. Nah, jadi di sini menariknya teman-teman ya. Nah, jadi di sini harga Luns, mengapa membeli Terra Classic di tengah pertumbuhan darah dan ketidakpastian? Nah, apa alasannya? Mengapa kalian beli Luna Classic? Nah, kalau saya pribadi teman-teman ya, kita mengetahui sendiri Luna Classic ini adalah dulu yang namanya Luna yang sempat crash ya, dan bertransisilah menjadi Luna Classic. Nah,
Kenapa saya masih tetap nge-hold daripada Luna Classic teman-teman ya? Dimana aset yang udah rungkat, udah ambiar dan sebagainya. Nah, salah satu pemicunya adalah dimana Binance masih mendukung untuk kebangkitan Luna Classic. Itu poin yang pertama. Yang kedua ya, platform pertukaran yang dulu ngedelisting daripada Luna Classic kini melisting Luna Classic. Kalian bisa lihat sendiri marketnya Luna Classic ada di mana aja ya. Jadi ini masih ada potensi nih ketika bull run nanti Luna Classic bisa bangkit. Walaupun mungkin kalau ke $1 masih sangat, tapi setidaknya ke 500 rupiah, ke 1.000 rupiah, 2.000 rupiah itu udah lebih dari cukup teman-teman ya. Intinya jangan tamak karena segini teman-teman ya. Pengalaman saya pribadi. Saya pernah masuk dari sektor kripto teman-teman, 300.000 rupiah jebret saya ikut pre-sale ya. 300 rupiah 300.000 rupiah saya ikut pre-sale token ya. Dari 300 rupiah tersebut teman-teman nggak nyampe 24 jam ya, hitungan 2 jaman lah ya, 300.000 menjadi 4 juta karena saya terlalu tamak, saya nggak ngambil hingga akhirnya apa, kali ini tinggal 10.000. Nah, jangan sampai seperti itu teman-teman, jangan sampai seperti itu ya. Ini sebagai pengalaman ya. Jadi teman-teman harus ketika memang udah cuan kalian ambil ya, walaupun saya terjadi hal seperti ini bukan akhir-akhir ini, tapi itu masa lalu gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, analis Terra Classic harga LUN setelah mengalami sedikit penurunan nilai selama beberapa hari terakhir, mencerminkan lingkungan perdagangan bisa di pasar kripto. Token ini memulai diperdagangkan hari ini dengan tren bearish yang moderat, semakin menonjol ketertarikan di kalangan investor menjelang halving daripada Bitcoin teman-teman ya. Jadi analisa harga daripada LUN navigation fase konsolidasi pasar. Nah, jadi di sini teman-teman ya, selama jam kerja Amerika Serikat pada hari Jumat, penurunan kecil ini disertai dengan penurunan market cap pasar sebesar 2,30% yang sekarang berada di sekitar 731 jutaan. Nah, saat ini aktivitas perdagangan telah turun 5,33% dengan volume 24 jam persen sebesar 23,25 juta US dollar. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, kalau kita lihat di sini Luna Classic ya mengatasi dampak proposal. Nah, jadi kita mengetahui ada proposal 12093 terhadap masa depan Terra Luna Classic. Dalam perkembangan terkini, komunitas Terra Luna Classic telah memulai pemungutan suara pada proposal penting yang bertujuan untuk membentuk tim inti yang berdedikasi. Tim baru ini akan mengawasi perkembangan dan keputusan blockchain Terra Luna Classic, di mana kebutuhan akan hal ini muncul setelah pembuatan kelompok pengembang inti sebelumnya, Satuan Tugas Gabungan Layer 1 pada bulan Maret teman-teman ya. Komunitas kini sedang mempertimbangkan proposal nomor 12093 yang bertajuk bentuk tim Terra Classic. Nah, inisiatif ini yang dipresentasikan ya untuk pemungutan suara komunitas melalui dompet stasiun Megadovakasi membentuk kelompok yang dipilih komunitas. Jika tren bullish muncul kembali, dorongan di atas angka 0,18 dapat menghidupkan kembali lintasan kenaikan harga LUN. Lonjakan ini dapat menentang level resisten di kepala 19 dan mendorong harga menuju ke area berapa? 0,001 teman-teman, alias kill 10 kembali gitu ya. Pertanyaan daripada teman-teman semua sebenarnya ya, apakah si Luna Classic ini masih bisa diandalkan gitu kan? Masih bisa untuk memberi kita cuan? Pertanyaan banyak sekali seperti itu ya. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut pandangan, karena setiap orang memiliki risetnya masing-masing ya. Riset saya terhadap token A seperti ini, belum tentu riset kalian terhadap token A sama seperti saya. Jadi beda-beda ya. Jadi kita jadikan sarana YouTube ini sebagai apa? Sarana tukar pikiran, sarana saling mencari kekurangan gitu teman-teman. Dalam artian apa yang saya kurang, siapa tahu dengan ini kita bisa sedikit tahu gitu loh ya. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, di tengah gejolak harga LUNS, di tengah desas-desus LUNS ya, sebenarnya potensi daripada LUNS masih ada teman-teman, masih ada ya, masih ada. Selama kontribusi dari exchange seperti Binance ini masih terus mendukung ya, potensi kebangkitan daripada Luna Classic masih ada ya, apalagi sekarang didukung oleh platform Wix juga teman-teman. Nah, platform Wix ini tinggal kita melihat volume transaksi yang ada di Wix ini meningkat enggak ya. Kalau meningkat, maka pembakaran ini akan menjadi double garden ya, dari Binance dan dari Wix gitu teman-teman ya.
Ini akan sangat-sangat menarik dan kita juga masih menunggu sistem repack juga. Nah, ini yang membuat saya masih bertahan. Dari Binance masih berkontribusi membakar, kita belum melihat sistem repack juga gitu. Kemungkinan kalau sistem repack terrealisasi, di sini kita akan melihat kinerja harga LUN mungkin membaik ya. Ya, intinya kita sabar dulu. Memang keadaan market kali ini crash semua gitu teman-teman ya. Jadi ya buat teman-teman semua tetap semangat lah ya. Hold dulu, pertahankan dulu kalau menurut saya pribadi seperti itu, karena kita udah masuk di apa hari-hari mendekati halving. Setelah halving kita akan masuk ke fase apa mini bull run. Setelah mini bull run kita akan big bull run gitu teman-teman. Jadi sabar dulu, tahan dulu ya. Mungkin sampai tahun 2025 atau syukur-syukur di tahun 2024 akhir ini kita udah bisa taking profit secara bertahap gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu dan salam cuan.